Finito. Record Oke. record closing udah. Finito. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Korea malam hari ini kalah skor 1-0. Dan sudah dipastikan Indonesia gagal ya melaju ke babak berikutnya. Putaran final Piala Asia. Putaran Piala Asia. Gimana Mas Sabto? Dendam terbalaskan. Dendam Bung Yuke. terbalaskan. Sabtu dulu dah. Lemes gue. Aduh. Ya, kita kan tadi udah ini ya, udah memperkirakan lawan terakhir, lawan terberat di grup yang semuanya tidak akan mudah. Kita butuh ekstra segalanya lah ya. Ekstra tenaga, ekstra kengototan. Itu sebetulnya elemen-elemen beberapa elemen-elemen yang harus kita tingkatkan, sebenarnya ditingkatkan. Kalau kita nggak kecolongan gol itu, dan ketika lo situasinya bisa dibilang seimbang dalam artian misalnya si Korsel teknik unggul gitu, tapi kengototan dan juga lebih ke kengototan sih ya, kita tuh bisa membuat levelnya jadi sama antara kita dan Korsel. Akhirnya yang menentukan adalah detail yang mereka betul-betul bisa manfaatin peluang yang akhirnya mereka dapatkan tadi gitu loh. Satu peluang yang sedikit nge-stretch pertahanan kita dan bisa dimaksimalkan dengan optimal sama Finishingnya juga bagus. finishingnya. Tapi kan that's the only chance. Sebelum akhirnya tadi ada bola yang miss dari Frankie Misa dan mereka dapat shots tadi yang kencang juga ke Cahaya Supriyadi. Tapi kalau ngelihat secara overall, ya menurut gua dengan kualitas yang ada, kita sebetulnya mengimbangi Korea. Tapi ya lo kan butuhnya menang, Gol. butuhnya lolos. Cetak, iya. Sekedar bermain lebih bagus belum tentu lo bisa menang. Kan tadi kan di awal kita bilang kan, lo harus main lebih bagus, lo harus main lebih ngotot. Itu aja belum tentu cukup lo untuk lawan Korea, karena ya Korea udah jelas banget ini tim yang matang. Di atas kertas juga Iya. lebih dari kita. Kualitasnya, gitu ya. individual skillnya lebih, terutama dalam hal-hal elementernya, first touch-nya, jarak antar pemain, akurasi umpan, yang kayak gitu-gitunya kan mereka nggak ada miss-nya tuh, sehingga ya membuat mereka bisa nggak ngontrol banyak bola, tapi ketika megang bola ya lo nggak akan bisa mudah kerebut. Iya. Dan lo akan menguasai pergerakan lo. Harus ekstra usaha untuk di press sama pemain kayak kita, baru mereka keganggu tuh, bisa kerebut gitu. Cuman kalau mainnya masih tanpa pressing, ya udah kelihatan banget kalau Korea secara kualitas ya mereka nunjukin as a team mereka jauh lebih matang, jauh lebih komplit, jauh lebih siap untuk bisa lolos ke putaran final. Iya, gue kira secara keseluruhan memang ini sudah dalam kalkulasi awal ya. Ketika kita tahu bahwa grup kita berisi Laos, Makau, dan Korea Selatan, kita tahu persis bahwa Korea ini akan jadi Lawan terberat kita. tembok terakhir lah yang kita harus lewatin. Dan kita tahu itu nggak gampang, makanya kita set supaya kita sebagai tuan rumah bisa mendapatkan game-game yang mudah dulu gitu kan. Kita pilih Laos, kemudian Makau, baru Korea gitu kan ya. Karena memang kalkulasi kita itu kita rebut 6 poin di 2 game pertama. Nah, kita tahu dan kita sadar lawan Korea ini nggak cuma cukup kerja keras, tapi juga butuh keberuntungan juga. Karena mereka timnya sangat kompak, kolektif, terorganisir ya, mainnya sangat rapi. Siapapun yang bermain untuk Korea di setiap tahunnya, di setiap kelompok umur, itu nggak mempengaruhi sistem of play mereka sama gitu ya. Pelatih boleh berganti, pemain boleh berganti, tapi sistem of play-nya Korea gitu loh. Mereka mengandalkan pada organisasi permainan, mengandalkan pada strength, dan mengandalkan permainan yang taktis gitu ya, tapi tajam gitu ya. Sementara kita ganti pelatih, ganti pemain, pasti ganti sistem juga. Jadi sangat rentan. Sistem kita sangat rentan, dan kebetulan memang pemain-pemain yang kali ini tampil kelihatan mereka belum pada level terbaik yang kita harapkan gitu ya. Walaupun mereka udah punya pengalaman kemarin belajar di Piala AFF, pelatih juga harusnya belajar dari Piala AFF dengan skuad yang kurang lebih sama. Bahkan sekarang ini di Piala Asia U23 ini, di kualifikasi ini kita dapat tambahan amunisi dengan bergabungnya Rafael Strike, bergabungnya Dion Max, bergabungnya Jens Raven, yang mestinya harus sedikit menaikkan level dari kegagalan kita kemarin di Piala AFF ya. Tapi faktanya ternyata kita dari awal udah miskalkulasi, terus ini boleh diapresiasi pertandingan terakhir, tapi tidak mengubah peruntungan kita gitu ya. Bahwa anak-anak kerja keras, anak-anak coba tunjukin
dengan effort mereka yang luar biasa, kita apresiasi, tapi itu lebih kepada individu-individu yang mereka mau effort gitu ya, kayak Hoki Caraka, Rafael Strike, Doni Tri, ya, secara individu. Terus Frankie Misa, iya secara individu mereka coba untuk ngangkat level kita main supaya bisa balancing dengan Korea ya. Tapi secara unit kita nggak bisa ngalahin Korea gitu. Itu yang fakta yang harus kita terima gitu loh. Tapi secara pemahaman taktik, anak-anak udah bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Vandenberg belum? Sebenarnya mereka udah ngerti sih, udah mulai makin tahu gitu ya. Tapi kapasitas individu mereka levelnya masih di bawah Korea. Kapasitas individu. Iya. Karena itu juga menentukan cara main tim secara tim gitu ya. Kalau level individu, ini kita bicaranya kalau lawan Korea ya. Kalau lawan Makau sama lawan Laos, kita di atas mereka. Iya. Tapi kan kita goes to Asia ini gitu kan, bicaranya harusnya lebih tinggi lagi. Tapi faktanya kita yang masih di bawah gitu, masih di bawah. Kemarin ini merupakan pertandingan yang dimana ujian terberat untuk lini pertahanan dan kebobolan 1 gol di tengah. Tadi ada beberapa peluang yang Cahya Supriyadi tampil sangat luar biasa, bahkan mungkin jadi pemain terbaik ya itu tadi. di malam hari ini. Melihat lini pertahanan dulu deh sebelum kita bahas soal lini tengah dan juga lini depan. Kalau lini pertahanan kan emang kita berapa kali mengalami rotasi ya. Awalnya di back awalnya Kadek sama Kakang, Mas Sempat juga Ferrari, lalu Kadek sama Dion sama Kakang, Dion sekarang sama Kadek. Iya. Emang CB-nya itu berubah-ubah dan juga wingersnya juga berubah-ubah kan. Dari awal komposisinya Kakang, ganti-ganti ya. abis itu ganti Buffon, abis itu tadi di game ini juga ganti lagi gitu kan. Michael Tata. Di kirinya kan juga sempat Doni Tri 2 kali main, yang satu lagi Doni Tri ya. Iya, Frankie Misa yang main. Jadi kalau kita mau bicara ajek, ya belum ajek gitu kan. Kita karena masih banyak rotasi gitu. Cuman kerangka sama as a unit yang gue selalu bilang progresnya sebenarnya gue ngeliat sih ada progres gitu ya. Tapi kan lu berharapnya mungkin leap-nya jauh gitu, tapi kan nggak bisa seperti itu juga. Ini kan ketika gaya bermain berubah, ketika komposisi lo berubah, kan awalnya kan kita pikir tengah kita udah pastilah Robi Darwis, Tony Firmansyah, Arkan Fikri. Tinggal depannya tuh berubah-ubah, tapi core dari lini tengahnya tuh kan nggak berubah-ubah. Kita pikir kan ini kekuatan terbaik kita kan 3 itu kan. Tapi kan ternyata di game pertama ternyata nggak bisa, harus ada tweaking juga. Rehan Hanan pindahin ke situ, Zanadin sempat dimainin di situ. Jadi akhirnya masih dalam pencarian komposisi terbaik. Dan tadi kita pikir kita udah punya nih komposisi terbaiknya seperti ini gitu, tapi ternyata nggak juga berubah-ubah. Tadinya kan di kanan ujung Victor Detan awalnya kan seperti itu, di kiri lo bisa si tadi Rahmat Arjuna, bisa kadang-kadang si Rehan Hanan pun ada di atas. Jadi masih beberapa pemilihan itu dilakukan oleh pelatih untuk mencari starting 11 terbaik kita siapa sih. Itu kan itu mempengaruhi juga kan sistem game play lo seperti apa. Timnas senior aja masih in search terus kan, tapi kan akhirnya kerangkanya sudah jelas kan. Kalau misalnya 3 kita siapa, misalnya 4 udah kita siapa, ya. Tengahnya juga siapa, depannya juga siapa, tinggal 1-2 posisi lah yang diubah-ubah gitu. Tapi kan yang tadinya kita pikir kerangka ini sudah ada, tapi sepanjang Piala AFF kemarin ditambah sekarang ini, ternyata lu masih in search of the perfect starting 11. Tapi progression untuk pemain berubah-ubah ini memainkan sistem yang dimau sama Gerard Vandenberg, gue sudah melihat itu ada gitu kan. Cuman masih masalah eksekusi, itu kan yang penting. Ketika lo menjalankan sesuatu yang diminta pelatih, sudah benar stepnya, step pertama udah benar, step kedua, step ketiga, kan selalu masalahnya di step terakhir nih. Step terakhir, finishing pass-nya, untuk umpan menjadi key pass tadi kan sebetulnya momentumnya ada, tapi execution-nya bad. Jadi itu yang nggak menjadi sebuah key pass untuk ujungnya menjadi assist. Itu kan yang elemen-elemen yang harus lo lewati untuk menyempurnakan sebuah serangan gitu kan. Sebenarnya awalnya jadi nih kita kan udah melihat dari atas kertas, dari atas lapangan tuh udah skemanya udah jelas tuh. Oh, ini bakal lari ke sini si pemain, tapi execution menuju key pass yang nanti akan menjadi final pass itu yang belum sempurna. Masalah eksekusi dari pelatih-pelatih yang lama kan juga kita selalu berbicara masalah eksekusi yang menjadi masalah. Orang ributin bagusan 3 back, bagusan 4 back. Kalau eksekusi lo nggak sempurna nggak akan jadi juga, nggak akan kemana-mana juga. Masalah eksekusi ditentukan oleh apa? Elemen dasar tadi, first touch lo bagus apa enggak, visi lo ketika lo menerima bola, abis itu bola mau diapain,
itu juga menjadi hal yang penting. Itu kan yang menurut gua belum bisa disempurnakan oleh para pemain. Tapi ya itu butuh waktu lah ya. Kita bicara U23, kita termasuk salah satu tim yang lebih muda dibanding tadi timnya Korea Selatan. Jadi ya it will take time dan kita harus melihat halnya sebagai hal yang positif sih. Tinggal yang misalnya udah kelihatan ini kayaknya nggak bisa keep up lah dengan tim ini, ya itu udah mulai terpinggirkan lah pemainnya kayak gitu. Kalau tadi sih di game ini yang nggak kelihatan yang Hanan sama Rahmat Arjuna ya tadi dua pemain yang gue lebih menginginkan mereka tampil lebih lah daripada yang seharusnya. Arkan Fikri juga, aduh, sebenarnya ini pemain bagus, potensi bagus, tenang banget, tapi kadang-kadang terlalu lama nge-delay permainan. Jadi ya hal-hal yang harusnya bisa menyempurnakan progression lo, jadi nggak sempurna. Ketika decision makingnya salah. Ketika Mas Sabto meng-highlight soal kipas, itu artinya ada kinerja dari lini tengah yang tidak berjalan begitu efektif. Tadi kita sudah bahas 3 lini tengah yang ofensif diturunkan, ada berapa peluang, tadi ada perubahan di babak kedua, dan kita kayaknya di babak kedua kalau saya nggak salah nggak ada shoot on target sama sekali, bahkan bola yang ke boxnya juga hampir nggak ada, minim. Ada kesalahan yang, atau memang tadi baik lagi ke kualitasnya yang memang kalah dari Korea karena sistem mereka begitu kuat. Iya, ini juga nggak lepas dari sisi psikis para pemain ya. Ketika kita kebobolan ya, di awal posisi kita tentu harus jadi mengejar kan. Itu pasti mempengaruhi sistematika dan cara berpikir di lapangan tengah ya. Bagaimana mereka bisa bermain lebih efektif, lebih efisien, dan mereka nggak bisa eksekusi itu dengan bagus. Dari awal gue udah bilang ini kita perlu pemain yang punya tenaga kuda ya untuk jadi pemotong rumput gitu supaya mematikan distribusi mereka ke Korea dalam hal ini di lapangan tengah supaya nggak gampang gitu ya. Tapi ini gue mau bilang bahwa sebetulnya ini persoalan bagaimana pilihan-pilihan pelatih sih ya dalam membuat komposisi pemain di lapangan sih. Itu akan mempengaruhi kinerja pemain juga gitu. Pairing-pairing mereka yang harusnya seperti ini tapi begini gitu ya. Terus pergantian pemain yang harusnya si ini tapi si itu gitu kan. Timingnya juga harus ini tadi ini udah menit 80 nih gitu misalnya. Kok belum ganti-ganti sih gitu. Sementara Korea ganti terus, penyegaran terus. Yang kayak gitu. Yang kalau gue Karyo tadi lebih menyoroti ke detail-detail teknis ya. Kalau gue detail-detail non teknis. Ya, persoalan itu timing, terus komposisi pemain itu kan di luar dari pertandingan ya, dimainkan ya. Itu yang gue soroti harus dievaluasi dari tim pelatih sih menurut gue. Soalnya kemarin kemana aja gitu. Kemarin kan udah belajar kita dari kegagalan. Ya. Dari sejak Piala AFF kita lihat pergantian pemain yang dilakukan oleh Gerrard ini termasuk termasuk juga komposisi yang ditawarkan di setiap game itu berubah-berubah dan terlambat responnya gitu loh. Nah sekarang ternyata masih seperti itu. Soalnya gue percaya sebenarnya tim ini bisa lebih baik gitu. Tadi bisa lebih baik. Dari awal kita udah bahas soal nasib hoki. Kita menunggu pembuktian hoki malam hari ini. Kalau Mas Sabto dan Bang Yuke gimana ngelihatnya untuk hoki Caraka setelah ini dan gimana juga sama nasib Gerald Vandenberg? Kalau Aryo? Kalau hoki in terms of cetak gol ya memang ya, kita expect dia cetak gol kan memang. Tapi kan kita bilang nggak akan mudah juga karena Korea Selatan gitu kan. Kalau kita berkaca pada pertandingan sebelum ini, di mana kita menang, kan itu kan sebuah hal yang bisa dikatakan jarang kita bisa melakukan itu gitu. Tapi majoritinya ya kita selalu kesulitan lah lawan Korea Selatan. Nggak pernah mudah ketemu mereka. Mau di level manapun, emang mereka menawarkan kesulitan tersendiri gitu. Tapi in terms of yang kita selalu kritik hoki tentang hoki lari dong lo, hoki bantu tutup ini. Tadi itu semua dilakukan sama dia gitu. Bahkan pemain yang mungkin heat map-nya paling tinggi kali dia dia ada di semua lini, bantu pertahanan, ikutan sliding, ikutan dorong, semua coba dilakukan untuk bisa membuat Korsel nggak nyaman. Duel bola-bola atas sejarang-jarangnya kita bisa menang, tapi beberapa masih bisa didapat sama hoki gitu ya. Terakhir-terakhir mungkin kalah mulu duel udah capek juga kali dia mengcover area yang segitu luas. First touch yang tadinya kita selalu kritik dari dia, salah mulu nih orang keeping bola aja, tapi tadi
menjalankan tugasnya dengan begitu baik. Dan juga yang dibutuhkan dari seorang striker, seorang pemain depan adalah gimana lo matiin progression lawan. Nah itu yang betul-betul dilakuin sama dia. Gimana lo jadi defender pertama di lini pertahanan lawan. Wow, kita lihat bagaimana nih ball positionnya balance ya. Di akhir balance, jumlah shotnya Korea 13, kita 6. Terus shot on targetnya 10-0. Kita nggak ada on target sama sekali berarti kan. Ya, off target tapi kita 6. Kita gokil ya ini ya. Jadi senior. Tadi save berapa itu save itu? Senior udah 3 sama gak ada shots. Ini grup klasemen akhir makin jauh Korea yang dipastikan lolos ke Piala Asia di Arab Saudi tahun depan 9 poin. Kita harus tidak lolos karena berada di posisi kedua. Dan juga tidak mungkin mendapatkan peringkat 2 terbaik. Ini highlight pertama ya, peluang pertama Indonesia. Itu kena punggung pemain dia. Itu bola tariknya dari si Rehan Hanan ya. Dan ini ya proses cutback yang sempurna ya, tendangan yang keras juga. Tuh, kita kesedot tuh 2 pemain ke situ. Ini kosong. Iya, nah, itu nggak ada yang Janadin terlambat covernya. Dan gitu. eksekusinya itu sangat luar biasa. Dan betul-betul. Dan nggak pakai keeping lagi kan? Klinis ya. Udah langsung Tajam. Ini yang juga. kita harapkan Indonesia lakukan gitu kan, lakukan sama konsep. Tapi Mas Sabtu tadi belum jawab nasib Gerald. Ya kalau gue sih masih memberikan daripada lu berubah lagi sistemnya. Tapi nggak tahu juga ya dari awal kan apakah dia memang khusus U23, apakah dia menjadi asisten dari Coach Patrick. Tapi kan yang dicari oleh PSSI adalah gimana lu punya tim yang berkesinambungan ya dari U16-nya sampai senior akan memakai sistem yang sama gitu. Nah kan kita udah mulai ngeliat similarity itu dari U23 dan juga timnas senior, di mana udah mulai beralih ke posisi 4 back. Sehingga ketika nanti ada pemain promosi dari level di bawah ke atas, udah terbiasa main seperti itu. Makanya pemilihan pelatihnya adalah pelatih-pelatih yang tampaknya akan mencoba melaraskan itu. Harus ada something yang linear gitu. Sehingga kalau diganti, lu nanti mengubah lagi sistemnya ulang seperti lagi dari nol lagi takutnya. Ulang lagi. Dan yang gue bilang, apa yang diminta para pemain sudah melakukannya. Tapi kan yang diminta ada 5 step nih. Ya baru dalam tahap tadi gue bilang 3 step, 4 step. Step kelimanya belum sempurna. Masih ada ini harusnya bisa dicolong ya. Frankie Misa. Kipernya udah kita ragu dia. Kipernya nggak naik gitu padahal ya. Ya kalau gue sih agak berbeda ya. Kalau gue bilang yang terdekat ini kan SEA Games U23 ya. SEA Games ini kan bukan kalender FIFA ya, bukan kalender AFC juga gitu. Tapi ini buat kita gengsi. Prestis ya. Selalu kan SEA Games multi event buat kita gengsi, apalagi itu ini yang diliburin kan tapi liga. Iya, mau buat SEA Games kan. Mau diliburin. Dan kita kemarin juara bertahan persoalan ini. Jadi alih-alih mempertahankan staf pelatih yang ada, menurut gue sih refresh dulu. Tapi kalau untuk SEA Games kan emang udah Bukan pasti dia. yes kan? Belum. Bukannya udah pasti? Belum tahu. Yang pasti bukan Gerard, karena Gerard pernah ngomong SEA Games bukan domainnya saya gitu kan. Saya nggak diberi tugas itu. Makanya seiring dengan kegagalan ini, sorry to say gitu, ya ganti aja dulu, biar refresh dulu pelatihnya. Pemainnya juga mungkin pilihan pelatih SEA Games nanti berbeda tesnya, supaya kita juga punya pembanding. Maksud gue, kalau pelatihnya ganti nih, kira-kira resultnya gimana sih gitu? Apakah sentuhannya akan berbeda, peruntungannya akan untuk berbeda? Jadi karena pembanding kita juga ya. Iya dong, supaya fair kita. Karena ini kan Coach Gerard udah dikasih 2 event ya, dan kita udah tahu hasilnya sama-sama. Kita udah tahu cara racikannya bagaimana. Kalau ini untuk yang event ketiga, kita kasih yang lain gitu, supaya kita bisa bandingin. Sebenarnya ini persoalannya karena kualitasnya memang mentok, atau karena racikan pelatihnya yang kurang gitu. Nah, SEA Games ini kan sebenarnya mirip-mirip sama AFF kan, maksudnya Asia Tenggara juga gitu. Dan kita sebagai juara bertahan, ya kita harus bisa maksimalnya, jangan sampai kita gagal nih gitu. Karena materi pemainnya pasti ini juga. Nah itu yang mau gue tanya, secara materi pemain apakah ada mungkin nama lain yang di luar ini yang bisa menjadi tambahan dan juga menambal? Lo menarik tuh pertanyaan itu. Gue akan challenge PSSI ini. Kalau ketika pas Piala Asia yang kemarin bonusnya adalah Olimpiade, PSSI itu all out untuk mengencourage pemain-pemain diaspora main gitu ya, dengan lobby sana, lobby sini. Untuk SEA Games apakah akan melakukan hal yang sama? Karena kita kayaknya udah enggak deh. Maka itu, kalau
kita punya aim yang besar untuk mempertahankan SEA Games, walaupun SEA Games ini apa sih SEA Games gitu ya, tapi kalau buat multi event tuh negara tetap sepak bola gengsi kan. Yeah. Nah, apakah akan ada effort untuk misalnya melobi timnya Emiliano Jonathan ataupun juga Mauro Gilsra misalnya? Gue nggak tahu, itu kan tergantung visinya dari federasi, tapi jelas kalau untuk ngandelin tim ini aja buat naik di level Asia berat, harus ada tambahan amunisi dari diaspora. Diaspora yang benar-benar mainnya di Eropa gitu loh. Ya kayak yang terjadi 2 tahun lalu. Iya, ya berarti kan Emiliano Jonathan, terus Mauro Gisra, Adrian Wibowo itu kan mainnya di luar tuh, abroad. Yes. Itu yang kita perluin gitu loh. Itu kan striker ya. Kalau lini tengah perlu mengambil dari pemain yang mungkin available dari senior untuk bisa turun atau dipinjamkan ke U23 untuk SEA Games. Siapa yang masih bisa? Ya, bisa Ivar Jenner Ivar bisa. Jenner bisa. Justin Hubner bisa. Hubner. Ivar, Hutmer, Nathan Nathan masih Nathan bisa, masih bisa. sama Lino. Lino pun masih bisa. Lino bisa. Iya. Makanya itu tergantung. Witan udah lewat ya? Udah lewat. Tergantung ambisi federasi sih. Ambisi federasi apakah perlu gitu kan, ini SEA Games jadi prioritas gitu. Menurut lu perlu? Kalau buat negara ya perlu lah. Karena SEA Games ini kan agendanya negara sebenarnya, bukan agendanya federasi. Ya SEA Games terakhir kan Bagut ada kan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Full Bagutnya Full juara tuh apa ya? lokal. Full lokal, full super Iya, league. Lino, ada Beckham. Lino, Arhan. Beckham, Arhan, bukan ada Arhan, saat- bukan. Arhan bukan ada. Kakang. Kakang belum ada kali. Kakang apa namanya? Kakang belum ada. Ferrari. Ananda Rehan. Iya. Terus si Mislahuddin. Siapa namanya tuh? Gelandang Borneo dulu tuh. Si Gondrong. Miftahul. Siapa gondrongnya? Pokoknya angkatan itulah. Fajar Rahman, bukan? Fajar. Fajar Kan dia top scorer Iya. Fajar. Pokoknya tuh 2002 angkatannya yuk. Kalau si Arhan itu udah 2001, Egy 2000. Jadi nggak ada tuh kemarin. Oh ya Kavian. Iya, bukan. Taufani. 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 Ananda Rehan, Taufani tengahnya tuh. Terus ada Lino depannya. Dewangga. Iya. 2002 kan. Mas Sabto, tapi menurut Mas Sabto SEA Games masih prioritas nggak untuk seniat itu federasi melakukan penambahan squad, karena kita lihat ini tipis banget ya Om ya. Ini kan AFF iya. kemarin tampak ketika Arkan mencedera atau cedera itu langsung shaking tuh. Iya, tapi kan apa yang keluar dari federasi kan mengatakan bahwa event yang non FIFA itu kan mereka nggak akan urusan dengan pemain-pemain yang di luar, akan maksimalkan pemain-pemain yang ada di dalam. Ada di sini. Itu kan yang statement yang udah pernah dimunculkan gitu. Apakah itu akan ditarik kembali kan? Kayaknya enggak sih, kalau gue melihatnya ya akan coba. Karena itu kan akan menjadi bumerang kan, ketika lo memanggil lah. Kemarin lo bilang nggak akan seperti ini, lo akan memakai pemain-pemain yang ada di sini gitu kan, karena tidak mengganggu kalender di luar gitu. Tapi ya apakah cukup materi kita ini untuk berada di SEA Games? Iya. Kalau secara kualitas pemain mungkin beda-beda tipis ya. Iya. Kalau SEA Games sih masih bisa sih. Iya kan? SEA Games kan. Masih beda-beda tipis lah antara Kalau Vietnam Asia dan juga berat. ini sama Thailand. Ya Malaysia enggak lah ya. Vietnam sama Thailand tuh kayaknya beda-beda tipis. Ya tergantung detailing racikan pelatih dan juga decision making pelatih. Itu kan yang apa yang tidak terjadi pada final AFF kemarin kan, yang kita harapkan progressionnya seperti ini, tapi kok di final kita udah tinggal berapa injury time masih build up dari bawah gitu kan. Padahal kan udahnya buang aja bola ke dalam kotak penalti gitu kan. Men sore. Iya, tinggal dueng. Tim luar juga mainnya kayak gitu kok, kalau udah tinggal injury time gitu kan. Iya. Lu nggak mungkin nge-build lagi sampai satu stadion, woi umpan udah kayak gitu kan. Itu kan pasti nggak mungkin bukan instruksi dong. Kalau pemain secara naluri mungkin pengen kali ngumpan keluar gitu, tapi kata pelatih sabar, bikin permainan dulu, coba regangin ini. Tapi kalau lu dikejar-kejar waktu, ya lo kan tetap butuh something yang gue harus ambil risiko nih untuk kayak gini. Nah, itu kan di final itu di momen-momen yang krusial untuk menentukan sebuah pilihan. Nah, itu agak sedikit yang tadi kita tanya Ucup, belum sesuai dengan, bukan logika ya. Kayaknya ya kalau kita tahu seperti ini nih, biasanya seperti ini, itu yang akan dilakukan, pergantiannya harusnya pemainnya yang ini, tapi kok enggak, pergantiannya udah mentok. Biasanya nih menit 78 harus ada pergantian nih, baru masuk menit 84, 87,
Sering. Siapa pemain yang bisa mengubah peruntungan di menit 87 kecuali lu masukin Messi, lu masukin Haaland, mungkin ada perubahan karena satu orang bisa mengubah sesuatu gitu. Tapi kalau lo menuntut seorang pemain untuk bisa mengubah sesuatu kan lo pemain ini butuh waktu yang lebih panjang untuk adapt, untuk menjadikan perubahan gitu. Jadi detailing selain teknis ya benar apa yang dikatakan Ucup secara non teknis dan juga yaitu pemahaman lo akan pemain. With the whole things lah. Semua pemain. Kalau kita bicara Coach Indra, dia kan tahu detail semua pemain. Sampai dia rasio bintangnya pemain tahu. Iya. Dan kita selalu, dan dia sering ngelawan asistennya lah. Maksudnya dia punya feeling sendiri gitu kan. Asistennya ngajuin nama gitu. Terutama yang pada si Taufani kan, waktu bikin gol lawan Vietnam. Coach, masukin Beckham coach, gini. Iya. Enggak, feeling gue Taufani yang bikin gue. Itu kan lu gak bisa feeling yang dia tahu banget pemain ini punya karakter seperti apa, pemain ini kalau tertekan dia akan melakukan apa. Nah itu ya mungkin waktunya belum lama yang dimiliki oleh Vandenberg, mungkin butuh waktu lebih panjang. Tapi kan kalau dikejar deadline, lo harus cepat. Gue jadi ingat apa yang dikatakan Pak Erik kemarin setelah kita gagal di Piala AFF ya. Gue nggak tahu mau disebut gagal atau kalau PSSI bilang kan ada peningkatan, nggak merosot, paling nggak sampai di final. Tapi gue bilang mah gagal gitu. Kan sempat dikatakan ke media, Coach Gerrard ini juga harus tahu ini bukan di Eropa. Ada tuh quote itu. Ini bukan di Eropa. Maksudnya dia yang mengarahkan ke Coach Gerrard harus dia lebih menyelami lagi tentang karakter pemain-pemain kita. Mungkin kalau di Eropa kayak gini jalan nih. Iya. Ya kan? Biasanya kalau gue di Eropa begini nih. Iya, kalau di sini kan gitu. lo harus lebih memahami karakter, lebih memahami ini. Nah, itu. Means kan artinya itu butuh waktu lebih panjang untuk pelajari itu dong. Iya, nah itu yang masalahnya kalau turnamen tuh nggak bisa kita terlalu lama. Oke, let's say gini, kalau Om Hari kan bilang kasih dia waktu. Tapi kalau menurut lu kalau diganti, siapa yang menurut lu pas untuk bisa menunggangi U23? Nova kan biarin Piala Dunia 17 dulu. Iya, tunggu selesai itu. Langsung promosi. Jadi tetap ditangani oleh pelatih lokal, tapi tetap di bawah supervisi Nova gitu maksud gue. Biar agak gitu loh. Pemainnya bisa gitu ya Nova. Semua pemain pasti nggak boy. Iya. Karena usia kita tuh pemain kita tuh usia 23 udah dewasa. Ya dewasa kalau di Eropa segitu udah dewasa, di kita masih anak-anak. Tetap harus toyor-toyor gitu. Tetap harus ada efek dimarahin bapaknya gitu ya. Oke, kalau gitu ya pokoknya malam hari ini cukup seru ya, kita sama-sama menyaksikan pertandingan dari Timnas Indonesia yang melawan Korea Selatan walaupun hasilnya kalah ya, dan semoga tentunya harapan kita nanti akan menjadi evaluasi juga untuk Timnas ke depan. Kita lihat akan seperti apa. Kita tunggu juga besok ada statement-statement apa yang rame, tapi ingat yang paling penting nggak usah bully siapa-siapa teman-teman Dan gitu terutama ya. jangan bully pemain ya. Jangan bully pemain, jangan apa lu yang pada bully hoki, udah lalu lihat tadi dia Udah kerja keras dia. Luar biasa ekstra ya. gitu kan. Kita ketemu lagi nanti di reaction berikutnya. Yes, terima kasih yang udah nonton 5 reaction rangkaian dalam 2 minggu ini. Luar biasa, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi Oktober di pertandingan hidup dan mati senior. Itu juga deg-degan. 9 dan juga 12 Oktober. Langsung merinding gua. Arab Saudi dan juga Irak. Kita akan ditentukan di pertandingan itu apakah kita akan lolos ke Amerika atau enggak. Jadi stay tune terus bulan depan, kurang dari sebulan, support terus dinamika di Timnas 1 bulan terakhir. Kita akan lihat gimana kesiapannya dan semoga kita bisa ke Piala Dunia. Amin. Kita pamit dulu. Thank you buat yang udah nonton dari tadi. Semuanya sampai ketemu lagi ya. Masih juga ada kita podcast Sport, Locker Room dan lain-lain. Pantengin terus liputan Sport. Bye.